Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik anak-anak sekalian, kelas 3, 4, 5, 6, ikhwan dan akhwat yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan belajar akhlak ya. Apa itu akhlak? Akhlak yaitu adalah perilaku, sifat, tabiat, kebiasaan. Yang pertama ya, tentunya ada yang disebut dengan akhlak atau ya, akhlak baik. Yang kedua ada yang disebut dengan akhlak yang buruk. Apa itu diantaranya contoh akhlak baik? Perhatikan. Yang pertama adalah hormat terhadap guru atau orang tua. Maka orang yang memiliki akhlak baik ya senantiasa memperhatikan akhlaknya, baik terhadap guru ataupun terhadap orang tuanya. Kemudian diantaranya yang kedua adalah berkata baik atau sopan. Berkata baik atau sopan ini tidak hanya kepada guru atau kepada orang tua, tapi kepada teman, kepada saudara, kepada yang lainnya. Tidak membeda-bedakan. Dia tetap berkata baik atau berkata sopan. Kemudian yang ketiga adalah menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Kita harus senantiasa hormat kepada orang yang lebih tua daripada kita, baik dari segi umur atau yang lainnya. Kemudian yang keempat, menyayangi yang lebih muda. Kita harus sayang baik kepada adik kelas ataupun kepada adik kita yang ada di rumah. Kita maka harus sayang terhadap yang lebih muda. Kemudian di antara contoh akhlak yang baik adalah jujur. Senantiasa berkata jujur, tidak pernah berbohong. Ya maka ada peribahasa apa? Qulil haqqo walau kana murran. Berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, berkatalah yang jujur walaupun itu rasanya pahit. Kemudian yang keenam adalah sabar. Senantiasa kita bersabar. Kemudian yang ketujuh ya ini tidak teriak-teriak ketika berbicara. Ya. Anak yang soleh, anak yang berakhlak baik adalah tidak suka teriak-teriak, apalagi ketika tertawa sampai wah terbahak-bahak. Tidak, kan tetapi dia berbicara dengan suara yang biasa saja, tidak sampai teriak-teriak. Maka apa di antara buah ketika seorang anak, ketika seorang hamba itu berakhlak baik? Pertama di antara buahnya adalah, perhatikan, ini buah dari akhlak yang baik ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senang kepada anak atau kepada orang yang senantiasa berakhlak baik. Kemudian mendapatkan ridho manusia, disukai oleh keluarganya, disukai oleh temannya. Ya, maka akhlak yang baik ini harus kita tanamkan sejak dari kecil. Ya, karena kalau sudah dewasa itu nanti susah. Ada sebuah cerita nanti di buku ini ya, di buku apa Al-Akhlaq lil Banin. Ceritanya ada seorang anak yang jalan-jalan dengan ayahnya. Beliau ini, seorang anak ini melihat pohonnya tapi ini apa melengkung gitu ya, melengkung di sini apa ininya apa daun-daunnya, tapi di sini akarnya. Kemudian kata si anak ini, wahai ayah, kenapa ini pohonnya melengkung begitu, katanya. Nah ayahnya mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya pohon ini tidak dijaga oleh kebun, maka dia hidup dengan sendirinya. Ketika angin mengarahkan ke kanan, ya ke kanan.
Ketika angin mengarahkannya ke kiri, ya ke kiri bengkoknya. Ini ya, ke arah mana ini? Ya, ke arah ke kiri. Ya demikianlah. Kalau tidak ada pendidikan akhlak ketika di usia dini. Nah maka kalau udah pohonnya tua seperti ini, apakah bisa kita luruskan? Ya sungguh tidak bisa ya. Nah kita pun ya, anak-anakku sekalian, ketika umur kita masih kecil ya, maka ini bisa untuk diluruskan. Ketika kita masih kecil, aduh susah ini ngomong baik, aduh susah ini berkata-kata yang sopan, susah. Tapi harus kita paksakan diri kita. Nanti banyak orang yang suka dengan kita kalau kita bicaranya baik, suka membantu orang. Apalagi tadi Ustaz sudah sebutkan di antara contoh akhlak yang baik ya. Maka jangan mau jadi seperti pohon ini ya. Susah. Karena akhlak itu harus ditanamkan sejak kecil. Kemudian anak-anakku sekalian ya, kemudian kita beralih kepada contoh akhlak yang buruk ya. Contoh akhlak yang buruk. Yang pertama, perhatikan, tidak hormat kepada guru atau orang tua. Nah, ini perhatikan. Di manakah akhlak kita? Apakah di akhlak yang baik atau di akhlak yang buruk? Maka kita harus memperhatikan. Hormat tidak kita kepada guru, hormat tidak kita kepada orang tua. Nah, kita harus nanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Bagaimana orang tua kita? Bagaimana guru kita? Apakah kita berikan kepada mereka akhlak yang baik atau buruk? Nah itu. Kemudian yang kedua, berkata kasar atau jorok. Perhatikan ya. Ini tidak boleh. Tidak boleh seorang murid, santri itu berkata kasar atau jorok. Ini biasanya yang berkata kasar atau jorok ini adalah orang yang tidak sekolah. Perhatikan, orang yang berkata kasar atau jorok adalah orang yang tidak sekolah. Orang-orang di pinggir jalan silakan itu main, itu masih silakan. Tapi kita orang yang belajar maka tidak boleh berkata kasar atau jorok ya. Memanggil temannya dengan apa? Nama-nama binatang yang najis, nggak boleh gitu ya, tidak boleh. Maka itu diantara akhlak yang buruk. Kemudian yang ketiga, tidak menghormati yang lebih tua. Ya, ini akhlak yang buruk, ini tidak menghormat kepada orang tua ya. Misalkan orang tua kita pulang atau nak belikan ibu ini gula, ya kita harus hormat kepada orang tua, harus taat kepadanya. Nah itulah bentuk kita, akhlak yang baik kita ya. Jangan ketika disuruh nanti aja ibu, nanti dulu, nggak boleh nanti. Tidak boleh nanti. Perhatikan. Kemudian yang keempat, tidak sayang kepada yang lebih muda ya. Artinya ia tidak sayang baik kepada adik atau kepada apa umurnya di bawah kita ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallah wa husnul khuluq. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatis sha'im al-qa'im." Kebanyakan orang masuk surga, di antaranya ada dua. Yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah baiknya akhlak. Perhatikan. Kalau kita sudah punya modal akhlak baik, berarti kita akan dijanjikan oleh hadis Nabi apa? Masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan juga, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan seorang mukmin yang sempurna imannya ahsanuhum khuluqa. Dia adalah yang memiliki akhlak yang baik. Perhatikan, keimanan kita akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak yang baik. Ini buah yang kedua. Kemudian di antara buah yang ketiga, bahwa orang yang beriman, seorang mukmin, ketika dia berakhlak dengan akhlak yang baik, maka dia
seperti apa? Darajatus shaim al-qaim. Derajatnya adalah seperti orang yang saum, memiliki pahala yang seperti pahala yang saum. Al-qaim juga orang yang senantiasa melakukan sholat malam. Masya Allah, ini adalah pahala yang sangat besar yang Nabi SAW janjikan kepada kita. Apakah kalian tertarik? Tentunya kita sebagai seorang mukmin adalah harus tertarik kepada sabda Nabi SAW, karena cita-cita kita semua adalah ingin masuk surga. Pantas saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya. Sungguh beruntung bagi orang yang berakhlak baik. Tuh Allah itu mengatakan sungguh beruntung. Kemudian apa? Mengatakan wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang tidak memperbaiki akhlaknya. Baik, sampai di sini pelajaran kita, dan Ustaz di sini ingin menyampaikan tugas. Tugasnya adalah sebutkan contoh akhlak yang baik dan sebutkan contoh akhlak yang buruk. Itu yang pertama. Apa? Sebutkan contoh akhlak yang baik dan sebutkan contoh akhlak yang buruk. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah praktekkan contoh akhlak yang baik. Ya, di rumah. Bisa kepada orang tua, bisa kepada adik, bisa kepada kakak, baik dengan bicara yang baik, sopan, santun, atau taat kepada kedua orang tua dengan cara menyiapkan makannya, menyiapkan minumnya, atau membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.